Dari awal saya mendirikan ternak ini memang saya mulai ketika kita hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita hidup jangan hanya menjadi orang yang menceritakan kehidupan orang lain, tapi jadilah orang yang diceritakan orang lain tentang hal-hal yang baik. Jadi cita-cita saya adalah mengajak seluruh peternak untuk tetap semangat membangun peternakan di Indonesia. Jangan pernah takut gagal. Kalau kita takut gagal dan kita tidak pernah menjumpai kegagalan, maka yang namanya keberhasilan juga tidak akan pernah kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkah Farm. Saya Pariono. Lokasi kandang saya di Desa Kalisidi, Kelurahan Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat dan Kabupaten Semarang. Di sini kita sesama peternak akan belajar bersama tentang mungkin contoh dari saya pribadi. Berawal ternak tahun sekitar 2011. Awal saya berternak, pada saat itu saya gagal. Pada awalnya saya memulai dari 10 ekor kambing dan pada saat itu mengalami kegagalan berupa kambing gatal-gatal, mencret dan lain-lain, hingga kambing kurus, kering dan akhirnya pada mati. Akan tetapi saya tidak menyerah. Kemudian tahun 2012 saya memulai kembali aktivitas ternak tersebut. Dengan memperbaiki sedikit demi sedikit, saya pun masih tetap gagal. Lalu pada tahun 2013 saya memulainya lagi, meskipun orang tua sempat melarang untuk berternak lagi karena kerugiannya cukup besar. Selain itu juga biaya yang dikeluarkan juga besar. Akan tetapi saya tidak putus asa, saya tetap semangat. Saya memulainya kembali tahun 2013 dengan pola pikir yang berbeda, yaitu saya merubah kandang saya dari yang tadinya di bawah atau nempel dengan tanah, saya rubah menjadi kandang panggung. Kemudian perlakuan ke kambingnya juga saya rubah. Kalau kambing sakit, saya mulai belajar untuk menanganinya, yaitu berupa menyuntik penyakitnya, secara misalkan penyakit itu gatal atau kambing mencret, kami obati sebaik mungkin. Pada tahun 2014 akhirnya mulai kelihatan dari Berkah Farm ini, alhamdulillah kambingnya mulai bagus dan bisa dituai secara hasilnya. Pakan yang kami gunakan yaitu menggunakan hijauan. Selain hijauan, kami juga menggunakan slemper, ampas tahu maupun brand seperti itu. Akan tetapi untuk menekan jumlah biaya pakan yang mahal, kami sementara hanya menggunakan ampas tahu dan slemper saja. Kemudian ditambah sedikit hijau-hijauan. Kegagalan pertama yaitu tahun 2011. Saya gagal karena kandang yang saya gunakan, saya tidak memperhatikan kalau kandang tersebut kotor, becek, sehingga kambing mengalami gatal-gatal, lalu terlalu dingin ya, karena kondisi kandang tidak diberi pagar, sehingga kambing kondisinya dingin, akhirnya mencret juga dan kambing sampai kurus dan mati. Itu awal saya gagal. Di tahun kedua saya hanya memperbaiki pagarnya saja, akan tetapi lantai tidak saya perbaiki. Akhirnya kambing pun sama, mengalami gatal-gatal, sakit, gudigen ya. Kalau sesama peternak tahu tentunya penyakit gudik. Akhirnya saya gagal lagi. Dan di tahun ketiga saya bisa berhasil karena memang dari segi kandang saya rubah menjadi kandang panggung, dan dari segi kesehatan benar-benar saya perhatikan. Untuk pemula, jika memang tidak bisa mengobati penyakit kambing, tentunya kita bisa lari ke dinas maupun bisa lari ke
mantri untuk hal-hal yang berhubungan dengan kambing sakit. Untuk penjualan saya biasanya larinya langsung ke akikoh, perorangan bisa, tetangga bisa, maupun lewat media sosial, baik itu Facebook maupun WA. Untuk momen kami hanya menggunakan momen Idul Adha. Saat Idul Adha otomatis penjualan kita akan meningkat dengan sendirinya. Untuk penjualan atau yang kita sebut sebagai marketingnya, penjualan kambing, awalnya saya dari mulut ke mulut. Kita tawarkan kepada tetangga, kita tawarkan kepada teman-teman kita, teman sekolah ya, yang dulu sebagai alumni, teman-teman kita kumpul dan yang lain-lain. Awalnya seperti itu, akan tetapi lakunya tidak terlalu tinggi. Kemudian saya mencoba untuk menawarkan lewat media sosial juga, baik itu berupa Facebook maupun WA. Kemudian selain itu kami juga membuka namanya Rumah Akikoh, atau kita melayani akikoh untuk anak-anak yang baru dilahirkan. Jadi, selain itu kemudian kita coba untuk menawarkan di Idul Adha ke masjid-masjid, ke sekolah maupun sanak famili untuk digunakan sebagai hewan kurban. Dari awal saya mendirikan ternak ini memang saya mulai ketika kita hidup, kita bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita hidup, jangan hanya menjadi orang yang menceritakan kehidupan orang lain, tapi jadilah orang yang diceritakan orang lain tentang hal-hal yang baik. Jadi cita-cita saya adalah mengajak seluruh peternak untuk tetap semangat, membangun peternakan di Indonesia. Jangan pernah takut gagal. Kalau kita takut gagal dan kita tidak pernah menjumpai kegagalan, maka yang namanya keberhasilan juga tidak akan pernah kita jumpai. Selain itu, hasil ternak ini alhamdulillah cukup membantu untuk anak-anak yang kurang beruntung. Di sini kami selalu bersama anak-anak kami, yaitu anak-anak panti asuhan dan tentunya di Yayasan Al-Ma'hadul Corona Al-Islami. Di sini mereka bisa merasakan pendidikan secara formal maupun pendidikan agama. Tentunya anak-anak di sini bisa terbantu oleh kita semua ketika hasil ternak kita bagus dan ketika ada orang-orang yang mau peduli dengan anak-anak tersebut. Awal saya berternak itu dulu kita mulai dari 10 ekor, kemudian setelah saya tahu cara mengatasi dan saya tahu bagaimana kambing itu menjadi gemuk, menjadi sehat dan mereka nyaman, akhirnya kita bisa nambah menjadi 20 ekor, 30 ekor hingga 40 ekor seperti itu. Jadi jangan langsung memulai dari jumlahnya yang banyak, tetapi ilmunya yang kita cari terlebih dahulu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, baru kita nambah secara jumlah atau populasi dari hewan ternak yang akan kita rawat. Untuk melihat data recording ternak Berkah Farm, saya menggunakan aplikasi data ternak. Di situ kita bisa melihat bagaimana perkembangan ternak kita, baik itu dari segi kesehatannya, dari segi pakannya, dari kapan kita beli atau berapa kita beli, kemudian kita jual berapa, seperti itu. Dengan menggunakan data ternak sebagai peternak kita dipermudah, maka jangan pernah ragu, ayo kita gunakan aplikasi data ternak sebagai peternak Indonesia. Untuk pakan yang saya gunakan dulu, awalnya saya hanya menggunakan hijauan tanpa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh domba maupun kambing. Ya, untuk pakan ketika kita menggunakan hijauan itu boleh, tapi jangan dalam kondisi basah. Hijauan yang kita gunakan harus dalam kondisi kering. Selain itu, tidak cukup kita berikan hijauan saja ketika kita ingin memiliki domba maupun kambing yang sehat
plus gemuk. Karena ketika kita dibutuhkan untuk akikoh maupun pesta pernikahan, tentunya kita harus memberikan konsumen atau pemakai itu kambing yang benar-benar gemuk dan sehat. Makanya saya akhirnya merubah dari segi pakan, saya carikan pakan yang lebih bergizi dan memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik, yaitu menggunakan brand ampas tahu dan slemper jagung seperti itu. Jadi pakan untuk domba maupun kambing juga sangat perlu diperhatikan. Cita-cita saya memiliki peternakan kambing ini dari awal saya mendirikan ternak ini karena saya memiliki cita-cita ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita hidup jangan hanya menceritakan kisah orang lain, tapi jadilah kisah bagi orang lain, yaitu kisah yang baik ya, kisah yang baik atau contoh yang baik, atau bisa memberikan sesama peternak itu ilmu beternak, itu juga menjadi sebuah hal yang baik. Dan cita-cita utama saya adalah ketika ternak ini berhasil, ketika ternak ini besar, maka mulai sekarang pun saya sudah berjalan bersama anak-anak panti asuhan Al-Ma'hadul Corona Al-Islami. Dari hasil peternakan ini kita gunakan untuk biaya pendidikan maupun biaya kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi untuk anak-anak yang kurang beruntung, mereka bisa bersekolah di sini, bisa mengaji di sini tanpa mengeluarkan biaya. Dan kami pun juga dibantu oleh orang-orang yang peduli dengan kami. Support untuk para peternak Indonesia, jangan pernah menyerah dan jangan pernah ragu. Ketika kita memulai beternak, jangan pernah takut yang namanya menjumpai kegagalan. Kalau kita tidak pernah ketemu yang namanya kegagalan, maka kita tidak akan pernah bertemu yang namanya kesuksesan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.